Kalian tahu sendirilah ya, orang itu kan keperluannya beda-beda, dan keinginannya juga macem-macem. Mulai dari yang pengen mobilnya stabil saat di segala kondisi jalanan, ada yang pengen punya mobil, tapi budgetnya pas-pasan, pengen punya mobil dengan ruang kabin yang lega tanpa ada sesuatu yang mengganggu, dan lain-lainnya. Itulah yang membuat para insinyur atau para ahli otomotif pun berpikir keras untuk memenuhi kebutuhan para konsumen tersebut. Dan akhirnya, terciptalah mobil-mobil dengan sistem penggerak roda yang berbeda-beda, yaitu FWD, RWD, dan AWD. Apa itu FWD? FWD adalah kepanjangan dari front wheel drive, yang artinya penggerak roda depan. Jadi, mobil yang menggunakan sistem penggerak ini menggunakan roda depan untuk menggerakkan kendaraan. Jadinya, roda belakang berfungsinya hanya untuk menopang beban kendaraan bagian belakang saja. Dan ada beberapa keuntungan ketika kalian punya mobil FWD ini. Pertama, adalah ruang kabin mobil yang lebih lega dibanding RWD. Kenapa begitu? Karena mesin mobil dipasang dengan posisi transverse atau melintang. Kenapa dipasang melintang? Karena untuk mengikuti posisi roda. Dan selain itu, mobil FWD ini pun lebih ringkas dan menggunakan lebih sedikit part dibanding RWD. Karena roda penggerak dan mesinnya berada sangat berdekatan. Dan jadinya respon dari mesin pun jadi lebih baik karena tenaga tidak terserap atau tereduksi oleh banyak part ketika disalurkan dari mesin ke roda. Dan karena menggunakan lebih sedikit part, bobot pun jadi semakin ringan. Dan dalam maintenance pun jadi lebih mudah, karena partnya mudah dijangkau dan berdekatan. Karena hal tersebut, harga jual pun akhirnya semakin murah. Dan jangan lupa, konsumsi BBM yang juga sangat efisien atau bisa dibilang irit. Lalu selanjutnya, mobil ini juga memiliki traksi ban depan yang sangat baik, lantaran ban depan menopang bobot transmisi sekaligus mesin. Dan jika ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Dan beberapa kekurangan mobil FWD ini adalah understeer, yaitu mobil kesulitan berbelok, lantaran ban depan berperan double, yaitu menjadi penggerak sekaligus menjadi kemudi. Dan otomatis radius putar kendaraan pun semakin luas atau lebar. Dan selanjutnya adalah beban kerja roda dan suspensi depan yang lebih berat, karena menjadi kemudi sekaligus penggerak. Dan part penggeraknya pun lebih cepat termakan usia. Dan sangat amat tidak cocok untuk dibawa bermanuver dengan kecepatan tinggi. Itulah alasan kenapa mobil FWD ini tidak digunakan dalam mobil yang mementingkan performa, kecuali ini nih. Dan sistem FWD ini banyak sekali diterapkan pada mobil LCGC, yaitu seperti Daihatsu Ayla, Daihatsu Sigra, Toyota Calya, Toyota Agya, Karimun Wagon R, dan lainnya. Salah satu alasannya adalah karena untuk menekan harga jual yang murah. Selanjutnya ada mobil RWD. Ini adalah kepanjangan dari rear wheel drive, yang berarti penggerak roda belakang. Dan mobil RWD ini pun perlahan mulai tersingkirkan keberadaannya, dan mulai tergantikan dengan mobil FWD. Kenapa gitu? Mungkin karena beberapa faktor kekurangannya, yaitu sebagai berikut. Seperti yang kita ketahui, sebagian besar warga Indonesia itu pengennya punya kendaraan yang banyak plusnya, tapi dengan harga yang murah. Mungkin itulah mengapa RWD ini perlahan ditinggalkan. Karena mobil RWD ini kan posisi mesinnya ada di depan, dan penggeraknya ada di belakang. Berarti perlu nambahin banyak part buat nyalurin tenaganya dari mesin ke roda belakang. Dan ujung-ujungnya, harga mobil ini pun jadi lebih mahal dibanding FWD. Dan selain itu, konsumsi BBM-nya lebih boros dibanding FWD. Dan karena jumlah komponen transmisi yang lebih banyak,
tenaga juga banyak terserap atau tereduksi oleh part transmisi tersebut ketika sedang disalurkan dari mesin ke roda. Jadinya bisa dibilang tenaganya akan banyak berkurang ketika sampai ke roda. Dan karena posisi mesin di depan dan roda penggerak di belakang, maka diperlukanlah drive shaft atau batang penggerak yang melintang dari kabin depan hingga roda belakang, yang mengakibatkan sebagian mobil RWD ini seperti punya terowongan di tengah kabin karena keberadaan drive shaft tersebut. Dan ujung-ujungnya, mau nggak mau, mesin pun harus dipasang dengan posisi yang longitudinal atau membujur, yang mengakibatkan ruang kabin lebih sempit. Apalagi kalau mesinnya menggunakan lebih banyak silinder, maka ruang dan dimensi mesin akan menjadi lebih besar dan kabin pun menjadi lebih sempit. Dan setiap kekurangan pasti ada kelebihan. Dan salah satu kelebihan penggerak ini adalah pendistribusian bobot yang lebih merata, karena bagian roda belakang juga memerlukan banyak part. Jadinya bagian belakang mempunyai pemberat, agar traksi ban depan dan belakang tetap terjaga. Dan karena penggeraknya di belakang, otomatis setiap ban jadi punya fungsinya masing-masing. Tidak ada yang kerja berlebihan. Ban depan untuk kemudi, dan ban belakang untuk penggerak. Dan karena ban depan hanya untuk kemudi saja, jadinya radius putaran mobil ini pun jadi lebih pendek atau sempit. Jadinya kalau mau terbalik, nggak makan banyak tempat. Karena roda depan tidak dibatasi oleh sistem penggerak. Dan untuk handling, mobil ini juga lebih stabil pada saat kecepatan tinggi dibanding FWD. Itulah penyebab penggerak jenis ini banyak dipakai pada mobil-mobil yang mementingkan performa. Dan soal urusan power, penggerak ini jelas lebih unggul, walaupun banyak tenaga yang tereduksi atau terserap oleh part-part transmisi yang banyak. Dan soal melahap tanjakan juga RWD ini jelas lebih unggul dibanding FWD, karena pendistribusian bobot yang merata, jadinya setiap roda punya traksi yang baik. Buktinya saja, seluruh kendaraan besar seperti truk dan bus, mereka menggunakan sistem RWD atau AWD. Tidak ada yang menggunakan sistem FWD, karena soal power yang menjanjikan, dan pendistribusian bobot yang merata tersebut. Selain itu, part-part RWD ini juga tergolong bisa lebih awet dibanding FWD. Dan sistem RWD ini banyak diterapkan pada mobil-mobil berbodi besar, seperti Pajero Sport, Innova, Hilux, Rush, Land Cruiser, Terios, dan lain-lainnya. Dan kalaupun diterapkan pada mobil dengan bodi kecil, mobil tersebut dirancang untuk kencang dan sporty, seperti Toyota GR Supra dan Toyota 86. Terakhir ada AWD atau 4WD. Jadi AWD adalah kepanjangan dari All Wheel Drive, yang berarti semua roda menjadi penggerak dari mobil tersebut, baik depan maupun belakang. Dan bedanya dari AWD, 4WD ini adalah 4 wheel drive atau 4 wheel drive. 4WD ini bisa diatur ingin menggunakan berapa roda penggerak. Misalkan ketika sedang berjalan normal di jalanan yang lurus dan mulus, maka penggerak yang aktif hanya 2, bisa depan doang atau belakang doang. Dan jika berada di tanjakan atau jalanan off-road atau yang sekiranya perlu tenaga atau traksi lebih dari roda, maka tinggal aktifkan saja mode 4WD tersebut, agar semua roda ikut bergerak. Dan beberapa keuntungan atau kelebihan dari menggunakan AWD atau 4WD ini adalah sebagai berikut, yaitu traksi ban lebih menggigit ke aspal, dan mobil lebih stabil dalam berbagai kondisi, apalagi jika dalam keadaan berkecepatan tinggi. Inilah alasan kenapa supercar atau bahkan hypercar sekalipun banyak yang menggunakan sistem AWD ini, karena semua roda mobil bergerak. Jadinya pembagian tenaga pun bisa lebih merata. Dan mobil dapat lebih stabil dan cepat ketika berakselerasi. Jadinya mobil dengan penggerak ini dapat dengan mudah melibas berbagai kondisi jalanan tanpa masalah. Dan kalau sebuah sesuatu punya kelebihan, pasti ada aja kekurangannya. Dan kekurangan penggerak AWD atau 4WD ini adalah bobotnya yang lebih berat dibanding 2 penggerak sebelumnya.
Gimana nggak berat coba? Lah orang ini mah menggabungkan transmisi RWD dan FWD menjadi satu, jadinya pasti berat. Dan soal maintenance pun pasti lebih rumit, karena banyaknya part transmisi yang terdapat pada mobil tersebut. Apalagi 4WD, dia jauh lebih rumit dan kompleks part-partnya. Jadinya yang rumit makin rumit. Dan karena AWD menggunakan 4 roda sekaligus sebagai penggerak, jadinya otomatis konsumsi BBM pasti bakalan jauh lebih boros. Tapi ini sih jangan heran ya. Lagian juga sebanding kok dengan kemampuan yang dihasilkan oleh penggerak ini. Dan contoh mobil penggerak AWD ini bisa kita temui pada supercar atau hypercar, karena agar lebih stabil saat dikendarai pada kecepatan tinggi. Contohnya ada Lamborghini Huracan dan Porsche 918. Dan biasa juga dipakai pada mobil bernuansa adventure atau off-road, dan beberapa mobil mahal lainnya, seperti Mazda CX-5, Toyota Land Cruiser, Subaru Impreza, dan lainnya. Jadi segini dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah selalu nonton dan support channel ini hingga saat ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya.